Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, eh, Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ataupun memaparkan materi yang telah kami rangkum untuk kami jelaskan kepada segenap teman-teman sekalian, yaitu mengenai tentang moderasi beragama. Jadi teman-teman sekalian itu perlu mengetahui apa yang namanya moderasi beragama. Adapun sebelum kami memulai materi, kami telah merumuskan 4 rumusan masalah yang telah kami tulis di sini. 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah mengenal konsep moderasi beragama. Kemudian yang kedua adalah memahami pentingnya moderasi beragama. Kemudian yang ketiga adalah mempraktekkan contoh perilaku toleransi di sekolah. Kemudian memahami bentuk intoleran dan yang harus dihadapi. Baik teman-teman sekalian, itu adalah konsep ataupun itu merupakan rumusan masalah yang telah kami angkat untuk materi kami. Kemudian kita lanjut kepada penjelasan ataupun pembahasan. Jadi teman-teman bisa melihat di sini telah kami cantumkan di sini bahwasanya pengertian dari moderasi beragama. Jadi mungkin banyak dari teman-teman yang belum memahami ataupun belum mengerti yang namanya moderasi beragama. Jadi perlu kita ketahui bersama, moderasi beragama adalah sikap tengah ataupun seimbang dan juga bijaksana dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Jadi moderasi beragama merupakan sebuah paradigma keberagamaan yang menekankan keseimbangan, keharmonisan, dan juga sikap dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Jadi teman-teman sekalian, moderasi beragama ini itu tidak dimaksudkan untuk membatasi orang-orang untuk beragama, akan tetapi moderasi beragama ini itu dimaksudkan untuk ataupun agar kita sebagai seorang hamba ataupun kita sebagai seorang yang memiliki agama, kita itu harus mempunyai yang namanya sikap toleransi. Yang dimana sikap toleransi ini kita harus implementasikan di kehidupan sehari-hari kita, baik itu di dalam rumah, baik di dalam dunia perkuliahan dan di dalam dunia sosial ataupun masyarakat. Jadi teman-teman, kita itu perlu yang namanya moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu tidak dimaksudkan untuk mengurangi kadar keimanan kita ataupun melemahkan praktik ibadah kita. Akan tetapi dalam konteks modern ini, moderasi beragama ini itu tujuannya untuk mencegah yang namanya api-api konflik. Seringkali kita melihat di tengah-tengah masyarakat ada yang suka memprovokasi sehingga dua umat beragama ini saling berseteru, ataupun banyak kita lihat di media sosial banyaknya perseteruan yang terjadi antara umat beragama, padahal itu seharusnya tidak terjadi. Banyak sekali pemancingnya, banyak sekali pemancing api yang membuat api ataupun membuat konflik antar agama. Jadi kita sebagai seorang yang mempelajari yang namanya moderasi beragama, kita itu perlu menanamkan sikap yang mencerminkan toleransi kepada sesama. Meskipun kita itu berbeda keyakinan, akan tetapi kita sebagai seseorang ataupun sesama makhluk sosial, kita itu seharusnya tetap saling menghargai meskipun agamanya mungkin teman-teman itu berbeda ataupun
suku, budaya dan juga ras yang berbeda, kita itu harusnya tetap toleransi dan juga menerapkan yang namanya sikap inklusif ataupun menghargai perbedaan. Yang dimana sikap inklusif ini itu sudah kita tanamkan di sekolah. Jadi adapun kita melangkah ke ciri-ciri dari seorang yang sudah menerapkan yang namanya moderasi beragama, saya sudah cantumkan di sini. Atau di sini teman-teman bisa melihat ciri-ciri ciri-ciri utama yang sudah menerapkan yang namanya moderasi beragama. Yang pertama adalah mengutamakan kemanusiaan. Jadi kita sebagai seseorang yang menerapkan moderasi beragama atau orang-orang yang menerapkan moderasi beragama itu cenderung saling berinteraktif ataupun saling bersosial, baik itu sosial dalam keluarga ataupun bermasyarakat, tanpa adanya konflik yang terjadi. Kemudian keseimbangan antara teks dan juga konteks. Jadi moderasi menuntut seseorang agar menuntut seseorang tidak hanya memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual, yang dimana maksudnya ini kita itu belajar agama bukan hanya kita mempelajari atau hanya sekadar membaca, akan tetapi kita itu tentunya harus mengimplementasikan ataupun menerapkan di kehidupan sehari-hari kita. Misalkan dalam dalil yang ataupun yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu bahwasanya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini bisa menjadi landasan kita bahwasanya semua orang itu mempunyai yang namanya hak untuk beragama. Jadi kita itu sebagai seseorang yang beragama itu tentunya kita mentoleransi apapun keyakinan mereka, meskipun dalam keyakinan kita itu tidak ataupun salah, tetapi kita itu perlu menanamkan sikap toleransi. Kemudian yang ketiga adalah pengakuan terhadap perbedaan. Jadi kita itu mengakui perbedaan cara pandang adalah keniscayaan dalam hidup beragama. Moderasi beragama mengajarkan bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan intelektual yang harus dikelola dengan saling menghormati. Jadi ketika kita memiliki orang yang berbeda pendapat, bukan hanya berbeda keyakinan dalam konteks agama, akan tetapi biasa terjadi di dalam kelas. Kita itu melakukan yang namanya diskusi. Kita itu biasa saling berbeda pendapat, akan tetapi kita sebagai seseorang yang mempelajari yang namanya moderasi beragama, kita itu tetap menghargai pendapat teman kita, meskipun menurut kita itu pendapat kita lah yang paling benar, tetapi kita mengakui bahwasanya mungkin cara pandangnya itu berbeda. Itu penjelasan dari poin ketiga atau ciri-ciri yang ketiga adalah pengakuan terhadap perbedaan. Kemudian ya sudah saya sempat singgung, yaitu sikap inklusif dan ramah terhadap keragaman. Jadi kita sebagai individu yang moderat bersedia berdialog, menjalin kerjasama lintas agama, dan menerima kenyataan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai identitas. Bahwasanya kita itu adalah makhluk sosial. Tentunya kita akan menghadapi berbagai macam karakter manusia ataupun berbagai macam budaya, agama di lingkungan kita, baik itu di dalam kelas. Contohnya saja, kita itu di dalam kelas itu suku kita berbeda-beda, ras kita berbeda-beda, tempat tinggal kita berbeda-beda, akan tetapi kita sebagai seorang mahasiswa, kita itu tetap menerapkan sikap inklusif sehingga terjadi yang namanya kerukunan di dalam kelas. Kemudian yang kelima adalah penolakan terhadap ekstremisme dan radikalisme.
Jadi kita sebagai seseorang ataupun orang yang memiliki ciri-ciri sudah menerapkan moderasi beragama adalah menolak ataupun penolakan terhadap ekstremisme dan radikalisme. Jadi moderasi beragama menjadi benteng untuk mencegah paham fanatik, intoleran, dan radikal yang dapat memecah belah masyarakat. Jadi itu yang sudah saya sempat singgung, bahwasanya banyak pemantik sehingga terjadinya konflik di kedua belah pihak itu banyak, karena misalkan istilah dari intoleran, radikalisme, dan juga fanatik, sehingga bisa menjadi pemantik dan juga menjadi provokator baik itu di media sosial dan juga di kehidupan sehari-hari kita, sehingga memunculkan yang namanya api ataupun masalah, meskipun seharusnya itu tidak terjadi di kehidupan kita ataupun di kehidupan kedua belah pihak. Jadi orang yang memiliki ciri-ciri memahami moderasi beragama itu menolak ataupun penolakan terhadap ekstremisme dan juga radikalisme. Apa yang dinamakan ekstremisme adalah orang yang terlalu berlebihan dalam beragama. Kemudian selanjutnya itu saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi Allah Muhammad SAW kita berselawat. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu dimensi dan prinsip-prinsip tentang moderasi beragama. Jadi langsung saja, ada beberapa dimensi dalam moderasi beragama. Yang pertama yaitu dimensi ideologis. Nah, dimensi ideologis itu cara kita memahami ajaran agama yang objektif dan damai, tidak memaksakan kehendak agama lain untuk masuk ke agama kita, dan kita tidak mengolok-olok tentang keyakinan mereka, beranggapan bahwa agama kita itu lebih benar daripada agama seorang tersebut. Nah, yang kedua yaitu dimensi sosial. Jadi dimensi sosial ini berkaitan dengan hubungan sosial antar umat beragama. Jadi moderasi menempatkan agama sebagai perekat sosial yang mampu menciptakan kedamaian, bukan dari sumber pertentangan. Jadi dalam dimensi ini kita mampu bersinergi dengan agama-agama lain. Nah, yang ketiga yaitu dimensi kultural. Nah, jadi moderasi beragama itu memandang bahwa agama dapat bersinergi dengan budaya lokal selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama yang terdapat di agama kita, baik itu di agama kita sendiri maupun di agama orang lain. Jadi dimensi ini menciptakan kedamaian bukan dari sumber pertentangan, dan menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang kaya akan tradisi dan tetapi tetap religius. Nah, yang keempat yaitu dimensi politik. Nah, maksud dari dimensi politik yaitu moderasi beragama mencegah penggunaan agama sebagai alat untuk seperti kampanye atau memperoleh dukungan oleh masyarakat dan memecah belah umat beragama. Agama harus menjadi pedoman moral, bukan instrumen kekuasaan. Jadi kita menggunakan dimensi ini dalam berpolitik dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip moderasi beragama. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip moderasi yang beragama. Yang pertama yaitu tawassut atau sikap tengah. Nah, yang dimaksud dengan tawassut itu menghindari sifat berlebihan maupun meremehkan ajaran agama yang lain. Nah, yang kedua yaitu tasamuh atau toleransi. Nah, pasti semua teman-teman sudah mengetahui tentang toleransi, yaitu menghormati keberagaman tanpa harus menjatuhkan keyakinan sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu i'tidal.
Jadi yang dimaksud i'tidal yaitu adil dan proporsional. Nah, jadi menempatkan segala sesuatu pada porsi yang semestinya. Nah, selanjutnya yaitu tabayun, klarifikasi. Nah, memeriksa kebenaran informasi sebelum bertindak. Kita mencari kebenaran tersebut sebelum menyebarkan sesuatu agar tidak menyebabkan konflik yang besar. Selanjutnya itu syura atau musyawarah. Nah, maksud dari syura yaitu mengutamakan dialog dan kesepakatan dalam menyelesaikan perbedaan. Jadi kita melakukan musyawarah dan mendapat mufakat. Selanjutnya itu kemaslahatan umum. Ajaran agama harus membawa manfaat nyata bagi banyak pihak, bukan hanya dari kelompok tertentu atau agama itu sendiri, tetapi melebar luas terhadap agama-agama yang lain. Nah, yang selanjutnya itu kuat atau keteladanan. Nah, moderasi beragama diwujudkan melalui tindakan yang nyata, bukan sekedar gagasan. Nah, yang terakhir yaitu wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan yang dimaksud yaitu moderasi beragama mengintegrasikan nilai keagamaan dengan nilai seperti Pancasila, persatuan, dan keberagaman. Jadi pentingnya moderasi beragama itu mencegah konflik antar agama, menjaga persatuan dan kesatuan atau stabilitas negara, membentuk karakter warga negara yang toleran, dan menangkal radikalisme dan fanatisme, mendukung kehidupan sosial yang harmonis, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, dan tetap menjaga kedamaian. Nah, jadi ada pun saran yang kami susun dalam materi kami yaitu bentuk perilaku yang intoleran yang harus dihindari, yaitu mendiskriminasi teman yang berdasarkan agama atau suku, dan yang kedua yaitu memaksakan keyakinan atau ritual tertentu dan menggunakan ujaran kebencian atau berbau sara, dan mengucilkan teman atau membuli teman yang berbeda suku atau budaya, dan menyebarkan hoaks yang bernuansa dan menyebarkan hoaks yang meluas sehingga orang-orang tersebut berpendapat bahwa hal ini benar. Dan yang selanjutnya yaitu menolak kerjasama karena perbedaan agama, dan yang terakhir yaitu mengganggu aktivitas ibadah teman. Baik, mungkin itulah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan teman-teman juga dapat memahami apa yang disampaikan dari kelompok kami. Demikian yang sempat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.